Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, Di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu, aku bersembunyi. firman-Nya, Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, Ular itu yang memperdayakan aku. Maka ku makan. lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. lalu firman-Nya kepada manusia itu,
karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannyalah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita dapat mempelajari kitab Kejadian pasal ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Mengenai kejatuhan manusia. Umat manusia terikat kepada Tuhan oleh iman kepada kebenaran firman-Nya. Tapi iblis berusaha menghancurkan iman itu. Dia menimbulkan keraguan-raguan mengenai kebenaran firman Tuhan. Iblis memberi kesan bahwa Allah tidak bersungguh-sungguh dengan perkataannya. Iblis melakukan kebohongan, menyangkal hukuman mati bagi dosa dan kemurtatan. Salah satu dosa pokok manusia ialah tidak percaya pada kebenaran firman Tuhan. Dan kebohongan iblis yang paling bertahan ialah dosa dan pemberontakan kepada Tuhan yang tidak disesali, yang tidak mau bertobat, tidak akan mengakibatkan perpisahan dari Tuhan dan tidak akan mendapat kutukan kekal. Perhatikanlah apa yang firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Iblis sejak semula menggoda manusia agar percaya bahwa mereka bisa menjadi seperti Allah, menentukan sendiri apa yang baik dan apa yang jahat, sehingga tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Manusia menjadi seperti Allah bagi dirinya sendiri, memakai akal sendiri, tidak ingin lagi tunduk kepada firman Tuhan. Padahal yang sesungguhnya hanya Tuhan yang berhak menentukan mana yang baik dan mana yang jahat. Alkitab menyatakan bahwa semua yang berusaha menjadi
tanda kutip Allah akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Yeremia 10 ayat 10 sampai 11. Ketika Adam dan Hawa berdosa, kematian moral dan rohani langsung terjadi. Sedangkan kematian jasmani akan menyusul kemudian. Jadi, ketika berbuat dosa, mereka langsung mati secara rohani dan moral. Itu dimaksudkan adalah hilangnya persekutuan hidup dengan Tuhan. Tabiat mereka menjadi penuh dosa. Hubungan dengan Tuhan yang sebelumnya sangat baik menjadi hancur. Manusia menjadi ingin mengikuti kemauannya sendiri, tidak lagi hormat kepada perintah Tuhan, tidak lagi memperhatikan sesama. Padahal firman Tuhan mengajarkan bahwa Adam sudah diperkenalkan mengenai hukum dosa dan maut. Tetapi mereka tidak peduli. Ketika Adam dan Hawa hidup dalam ketidaksalahan moral, yaitu sebelum kejatuhan mereka dalam dosa, ketelanjangan tidak salah dan tidak membangkitkan perasaan malu. Tetapi setelah berbuat dosa, kesadaran akan ketelanjangan menjadi terkait dengan keadaan manusia yang jatuh dan bejat. Karena ketelanjangan membawa kejahatan di dalam dunia, maka Tuhan sendiri membuatkan pakaian yang dikenakan pada Adam dan Hawa. Dan di dalam 1 Timotius 2 ayat 9 dicatat, firman Tuhan memerintahkan agar orang berpakaian dengan sopan. Rasa bersalah dan kesadaran akan dosa membuat Adam dan Hawa menghindari Tuhan. Mereka takut, tidak bisa tenang di hadirat Tuhan. Mereka sadar bahwa mereka berdosa dan tidak berkenan kepadanya. Di dalam keadaan berdosa, kita juga sama seperti Adam dan Hawa. Tetapi syukur kepada Tuhan, Ia sudah menyediakan jalan untuk membersihkan hati nurani kita yang bersalah dan membebaskan kita dari dosa, serta memulihkan persekutuan kita dengan jalan melalui Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Sebab melalui penebusan yang disediakan Allah dalam anaknya, Yesus Kristus, kita dapat menghampirinya dengan leluasa, menerima kasih, kemurahan, kasih karunia, dan pertolongannya pada waktunya. Saudara, iblislah yang menyebabkan kejatuhan manusia dengan cara menipu, membutakan pikiran orang, atau tidak percaya kepada firman Tuhan. Menurut Rasul Paulus, melalui penipuan iblis, beberapa orang dalam gereja akan percaya bahwa mereka dapat hidup secara immoral dan tetap mewarisi kerajaan Allah, sehingga mengajak banyak orang hidup memberontak kepada Allah. Sebagai orang Kristen, kita harus sungguh-sungguh waspada dan siap sedia bergumul hidup dan mati melawan penipuan iblis. Menyangkut seluruh kehidupan pribadi kita, menyangkut seluruh kehidupan masyarakat, terutama keluarga dan gereja. Karena iblis selalu menipu untuk mencuri kebenaran firman, supaya kita percaya dan akhirnya binasa. Di dalam ayat 15 dari Kejadian 3 tercatat, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dalam ayat ini menyiratkan janji Tuhan yang pertama mengenai rencana penebusan dunia. Janji ini menubuatkan kemenangan mutlak manusia dan Tuhan atas iblis dan kejahatan melalui peperangan rohani di antara keturunan wanita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, melawan keturunan iblis dan para pengikutnya. Tuhan berjanji bahwa Kristus akan lahir dari seorang wanita. Yesaya 7 ayat 14 mencatat itu. Dan akan diremukkan melalui penyaliban. Tetapi
Dia akan bangkit dari antara orang mati untuk membinasakan atau meremukkan iblis, dosa, dan kematian secara sempurna demi keselamatan umat manusia. Yesaya 53 ayat 5. Efek dosa atas alam dimaksudkan untuk mengingatkan manusia tentang akibat mengerikan dari dosa, supaya manusia sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan dalam semua aspek kehidupan, hidup dalam iman dan ketaatan kepada firman Tuhan. Karena kutukan Tuhan atas alam, Adam dan Hawa akan menderita secara jasmani, harus bekerja membanting tulang, harus berjuang dengan susah payah, dan akhirnya mati. Demikian juga keturunan mereka. Di ayat 20 dikatakan Adam memberi nama Hawa kepada istrinya. Hawa artinya hidup, karena Hawa adalah ibu pertama dari semua manusia. Adam dan Hawa telah berusaha untuk mensejajarkan diri mereka dengan Allah. Mereka mau menentukan sendiri aturan-aturan hidup mereka, mau terlepas dari Tuhan, mau berusaha membedakan sendiri mana yang baik dan jahat. Padahal penilaian manusia tidak sempurna dan seringkali sesat. Inilah yang tidak Allah kehendaki. Tuhan bermaksud agar kita mengetahui yang baik, yang benar, yang salah, itu tergantung daripada kebenaran firman-Nya. Hubungan Adam yang sempurna dengan Allah telah hilang. Ayat 24 mencatat dia diusir dari Taman Eden dan mulai hidup bersandar kepada Allah di tengah-tengah kesusahan hidupnya. Iblis sampai batas tertentu memperoleh kekuasaan atas dunia melalui kejatuhan Adam dan Hawa. Perjanjian baru di dalam Yohanes 14 ayat 30 berbicara tentang iblis sebagai penguasa dunia. Tetapi Tuhan begitu mengasihi manusia sehingga ia menetapkan untuk mengalahkan iblis dengan memperdamaikan manusia dan dunia dengan dirinya sendiri, dengan cara mengorbankan Yesus Kristus anaknya. Hal ini tercatat dalam Yohanes 3 ayat 16. Syukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan tolong kita untuk menghidupi firman Tuhan, menghargai kasih Tuhan dengan selalu taat kepadanya. Amin.